Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini saya akan melanjutkan materi bahasa Indonesia. Namun sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak ibu, saya akan menyampaikan materi yang ada kaitannya dengan materi yang kemarin, yakni tentang teks hasil observasi. Simak videonya ya nak ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang berkaitan dengan isi teks hasil observasi. Jadi pada pertemuan kemarin sudah dijelaskan mengenali ciri tujuan dan isi dari teks hasil observasi. Jadi tentunya kamu sudah tahu di bagian isi teks tersebut akan membahas ilmu tentang suatu objek atau konsep yang sifatnya umum, sehingga menjelaskan ciri umum ya semua yang termasuk kategori kelompok itu. Ya, contohnya saja kemarin ada pantai, museum, ya. Jadi itu sifatnya umum. Selanjutnya tujuannya itu yakni menjelaskan sudut pandang keilmuan dari yang dibahas. Dan objeknya itu pastinya itu membahas secara sistematis ya atau berurutan bagian-bagiannya yang subobjektif dan memperinci objek tersebut secara sistematis. Selanjutnya hari ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan materi yang kemarin, yakni tentang menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca maupun yang didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni dikategorikan ada dua. Yang pertama, kamu mampu menyimpulkan isi teks hasil observasi yang didengar dalam bentuk diagram, dan nantinya setelah itu kamu mampu menyimpulkan gagasan pokok dari teks hasil observasi yang kamu baca. Selanjutnya kamu perhatikan teks ketiga yang ada di halaman 132. Ya, di sini nanti kamu bisa melihat di bagian bukumu, kamu mampu menyimpulkan isi teks hasil observasi yang didengar dalam bentuk diagram. Jadi di sini kamu menyimpulkan isi teks hasil observasi ini, berarti kamu mencari informasi penting yang nantinya menjadi pengetahuan yang berguna buat kamu. Ya, jadi kamu perhatikan ya dari bagian teks tersebut ya ada bentuk penjelasannya. Setelah kamu membaca dari bagian teks tersebut, tentunya kamu akan memperoleh berbagai informasi penting yang nantinya menjadi bahan pengetahuan kamu. Coba kamu perhatikan di bagian paragraf pertama. Di bagian paragraf pertama itu menyatakan bahwasannya ya ada informasi penting yang kita peroleh bahwasannya manggis itu termasuk bagian jenis kokam, asam kandis dan juga asam glugur. Ya, jadi itu termasuk keluarga dari manggis. Itu informasi dari bagian paragraf pertama. Selanjutnya paragraf kedua, informasi ya penting yang bisa kita peroleh ya bahwasannya di situ menyatakan tinggi pohon manggis itu rata-rata mencapai 6 sampai 25 meter. Dan juga daun manggisnya itu tebal serta lebar. Ya, itu informasi penting yang kamu bisa peroleh di paragraf kedua. Selanjutnya di paragraf ketiga, kamu bisa melihat ada 3 informasi penting yang kamu peroleh. Yang pertama itu, buah manggis itu disebut dengan bunga berumah dua. Oke. Selanjutnya yang kedua, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Dan juga buahnya mempunyai 4 sampai 8 segmen dan setiap segmen itu mengandung 1 bakal biji. Jadi itu informasi penting dari bagian paragraf ketiga. Selanjutnya di paragraf keempat menyatakan
ya, kulit buah manggis itu ternyata sangat kaya akan antioksidan, terutama eksanton, tanin, asam fenolat maupun antosianin. Ya, itu informasi penting yang kita peroleh di bagian paragraf keempat. Dan yang kita peroleh di paragraf kelima, informasi pentingnya yakni menyatakan bahwasannya manggis itu memiliki rasa manis dan bermanfaat untuk kesehatan. Jadi kesemuanya itu dari paragraf pertama hingga paragraf kelima, itulah informasi penting yang menjadi bahan pengetahuan kamu di bagian dari teks tersebut. Jadi dari bagian informasi penting yang kita peroleh dari paragraf 1 sampai paragraf 5 tadi bisa kita buat dalam bentuk diagram, ya, yang menjelaskan bagian-bagian yang terpenting dari masing-masing paragraf yang terdapat dalam teks tersebut. Setelah kamu belajar menyimpulkan isi teks hasil observasi yang didengar dalam bentuk diagram, selanjutnya kita akan belajar mampu menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi. Bagaimana caranya? Oke, sekarang coba kamu lihat dan perhatikan bukumu. Sekarang coba kamu lihat buku paketmu yang ada di halaman 135 sampai dengan 136. Di situ ada sebuah teks yang menjelaskan tentang sebuah objek, yakni kunang-kunang. Jadi hari ini kita belajar bagaimana cara kita menyimpulkan gagasan pokok dari teks hasil observasi tersebut. Sebelum kamu belajar untuk menyimpulkan, terlebih dahulu kamu harus mengetahui bahwasannya dalam teks hasil observasi itu dibentuk oleh gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Adapun perbedaan gagasan utama dan gagasan penjelas adalah kalau gagasan utama merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu teks atau paragraf, sedangkan gagasan penjelas, ya, kebalikannya, yakni merupakan gagasan yang berfungsi menjelaskan suatu gagasan utama. Jadi gagasan utama dan gagasan penjelas ini saling berkaitan. Adapun gagasan utama atau gagasan yang disebut dengan gagasan pokok merupakan sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam suatu paragraf dan biasanya diperoleh dari membaca keseluruhan paragraf. Jadi gagasan utama ini berada di awal, di akhir, maupun bersifat kesimpulan dari sebuah paragraf. Jadi sebuah paragraf yang baik itu tentunya memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Adapun kalimat utamanya itu, ya, atau yang disebut kalimat yang menjadi pokok bahasan dalam sebuah paragraf, biasanya itu berada di awal atau di akhir paragraf. Ya, sekarang coba kamu perhatikan untuk lebih jelasnya dari bukumu itu yang ada di halaman 135 sampai dengan 136. Saya akan memberikan contoh dari bentuk penjelasan teks tersebut. Kaitan. Di bagian teks halaman 135 sampai 136, di situ ada sebuah teks yang mana objeknya itu adalah kunang-kunang. Ya, jadi sekarang coba kamu perhatikan, ya, paragraf demi paragraf yang ada di bukumu tersebut. Sekarang coba kamu lihat untuk bagian paragraf pertama. Kalimat utamanya itu di bagian paragraf pertama itu letaknya berada di awal, yang menyatakan bahwasannya kunang-kunang itu adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat pada saat malam hari. Jadi itu merupakan kalimat utama yang terletak di bagian awal paragraf atau yang disebut dengan istilah kalimat deduktif. Kemudian, ya, setelah kita menemukan kalimat utama, tentunya kita akan mencari kira-kira ide pokoknya apa.
Ya, ide pokok merupakan bagian dari kalimat utama. Jadi, ide pokok yang terdapat dari paragraf tersebut menyatakan bahwasannya kunang-kunang merupakan hewan yang bercahaya. Jadi, itu merupakan ide pokok yang ada di bagian paragraf pertama. Selanjutnya, kita lihat di bagian paragraf kedua. Ya, kalimat utamanya juga terletak di bagian awal paragraf yang disebut dengan kalimat deduktif, yang letak pikiran utamanya itu di awal paragraf. Ya, coba kamu perhatikan habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Jadi kalimat itu merupakan kalimat utama yang dibahas dari paragraf tersebut. Adapun ide pokoknya itu ya merupakan bagian dari kalimat utama yang tadi, yakni menyatakan bahwasannya ya di situ ada penjelasan mengenai habitat kunang-kunang, yaitu merupakan ide pokoknya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah paragraf ketiga. Ya, tentunya setelah kamu lihat dari contoh-contoh yang pertama tadi, ya bisa kamu lihat di paragraf tersebut yang menjadi kalimat utama di bagian paragraf ketiga itu, ya kamu lihat di situ ada di bagian awal paragraf juga, yakni menjelaskan tentang ya kamu perhatikan seperti ciri-ciri serangga pada umumnya, badan kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian: kepala, toraks, dan perut atau abdomen. Itu merupakan kalimat utama atau kalimat inti yang terdapat di bagian paragraf ketiga. Ya, jadi itu termasuk juga bagian kalimat deduktif yang letak pola pikirannya itu di awal kalimat. Selanjutnya, ide pokoknya apa? Ide pokoknya itu menjelaskan tentang bagian tubuh kunang-kunang. Jadi, dari ketiga contoh yang Ibu berikan tadi, paragraf 1, paragraf 2, hingga paragraf ketiga, tentunya kamu sudah tahu bahwasannya jadi ide pokok itu ya pasti sama halnya dengan kalimat utama yang dijelaskan. Dari penjelasan yang saya uraikan tadi, tentunya kamu sudah paham bagaimana cara kita mencari gagasan utama pada teks hasil observasi. Yang pertama itu yakni kamu mendaftarkan kata-kata kunci yang terdapat pada bagian teks dari masing-masing paragraf. Jadi contohnya di bagian paragraf pertama itu membahas mengenai kata kunang-kunang. Jadi ada kata kunang-kunang yang terdapat pada bagian paragraf pertama. Selanjutnya yang paragraf kedua itu membahas tentang bentukan katanya itu, yakni tentang habitat dari kunang-kunang tersebut. Ya. Dan yang ketiga itu yakni membahas tentang ciri-ciri serangga. Ya, jadi ada bentukan kata serangga yang terdapat pada paragraf ketiga. Ya, selanjutnya yang kedua itu setelah kita mendaftarkan kata-kata tersebut, ya, kita akan mencoba memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, kita akan memetakan paragraf atau memilah kalimat utama dan kalimat penjelas dari bagian masing-masing paragraf. Selanjutnya yang keempat yakni menentukan kalimat utama ya dari masing-masing paragraf. Ya, dan yang terakhir itu yang kelima yakni merumuskan inti dari bagian kalimat utama. Ya, yang termasuk di situ juga merupakan bentuk gagasan ide pokok dari masing-masing paragraf. Adapun kesimpulan materi yang sudah saya sampaikan tadi, ya bahwasannya dalam menyimpulkan isi teks hasil observasi, seseorang akan menemukan informasi yang dapat menjadi pengetahuan yang berguna buat kita. Selanjutnya, dalam menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi, ya berarti kita sudah mampu mencari inti pembahasan yang tertulis di dalam setiap paragraf. Dan biasanya diperoleh dari kegiatan membaca dari keseluruhan paragraf.
Sekarang kamu kerjakan tugas latihan LKS mandirimu yang terdapat di halaman 69 sampai dengan 72 berupa latihan pilihan berganda dari nomor 11 sampai dengan 20. Jadi kamu kerjakan di buku latihan, tulis jawabannya saja. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan.